Salam sejahtera semuanya kepada para penonton tanya jawab yang berbahagia. Semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan edukasi kepada para penonton. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini ya. Ya, selamat malam apa namanya nih? FTHCL. Tolong buka kamera, Bang. Ya. Tuh kan udah datang pemberitahuan dari TikTok ini. Hapus cing katanya gitu. Ya, selamat malam, Bang. Selamat malam. Namanya siapa, Bang? Huda. Yuda. Huda. Huda. Oke. Bang Huda ini Ustadz? Bukan. Oh, oke. Silakan Bang Huda. Pertanyaannya apa? Dulu. Yesus Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah itu bisa mati? Bentar, Bang. Pertanyaannya kurang lengkap. Di sini kan ada tagar, Iya. judul Yesus Allah Maha Kuasa. Kenapa Allah bisa mati? Pertanyaannya kurang lengkap, Bang. Kenapa Allah bisa mati dan bangkit? Harusnya seperti itu. Enggak, saya mau nanya gitu aja. Loh, enggak bisa, Bang. Pertanyaannya kurang tepat. Harus lengkap, Bang. Karena Tuhan Yesus bukan hanya mati, tapi dia bangkit. Jadi pertanyaannya gini, saya lengkapi ya, Bang. Kenapa Allah bisa mati dan bangkit? Nah, begitu ya pertanyaannya, Bang ya? Enggak. Loh, gimana sih? Ya kalau pertanyaan seperti itu, ya kurang lengkap, Bang. Karena Allah itu dia mati dan bangkit, Bang. Jadi pertanyaannya harus lengkap gitu loh. Biar jawabannya pun pas. Aduh. Saya kan bertanya. Jadi sesuai dengan apa yang saya tanyakan. Ketika orang bertanya, saya mau ke Jakarta. Kan begitu. Jadi enggak mesti saya mau ke Jakarta dan saya mau ke Lombok. Kira begitu. Ya itu kan abang mau jalan-jalan. Ya jangan samakan abang mau jalan-jalan dengan kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Ini analogi. Ya analogimu nggak sesuai, Bang, lari. Ini kan analogi yang saya Jadi gini ya teman-teman. Bentar dulu bang. Karena saya sering bilang analoginya seperti ini. Jadi mereka ini ikut-ikutan buat analogi, tapi analoginya pada lari semua gitu. Jangan lari ke sana dulu. Yesus Allah Maha Kuasa. Kapan Anda tahu Yesus itu bangkit? Karena Alkitab yang menuliskan Tuhan Yesus Kristus, dia mati dan bangkit, yaitu di tahun 33 Masehi di zaman pemerintahan Pontius Pilatus, Bang. Itu fakta sejarah yang tak bisa dibantah. Siapa yang membangkitkan? Dia membangkitkan dirinya sendiri karena dia adalah Allah yang Maha Kuasa. Kok bisa mati? Mati dan bangkit, Bang. Kenapa dia bisa mati dan bangkit? Karena dia Maha Kuasa, Bang. Sebab firman Tuhan tertulis di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Raja Daud. Dengar ya, Bang, dengar. Raja Daud dan para leluhurnya telah meninggoy dan membusuk. Kenapa Raja Daud, padahal dia raja yang besar, dan leluhurnya itu para nabi, meninggoy dan membusuk? Karena mereka bukan Tuhan, nggak bisa bangkitin dirinya. Di ayat selanjutnya, tetapi Allah itu, dia bangkit dari kematian, karena dia Maha Kuasa, Bang. Itulah bukti Tuhan Yesus itu Maha Kuasa. Kalau Yesus Kristus, Bang, dia nggak bangkit, sesuai dengan firman Tuhan di 1 Korintus 15, ayat 17. Jika Kristus tidak bangkit, Bang, saya tidak punya agama. Semua manusia di dunia ini sia-sia. Saya bingung. Allah itu Maha Kuasa, Yesus itu Maha Kuasa, kok bisa disalib, disiksa gitu, ditelanjangi? Karena dia sedang menolong kita, Bang.
Bagaimana bisa menolong kita? Oke, saya bacakan ayatnya, Bang. Ya, saya bacakan ayatnya, Bang. Yesaya 53. Saya nggak beriman sama ayat yang dibaca. Nah, kan abang di sini bertanya. Terus abang sini mau ngapain? Cemana ya bang ini? Iya, baca kan. Ya terserah abang beriman atau tidak beriman. Ya, ketika abang bertanya ya saya bacakan. Dan saya percaya firman Tuhan tidak akan pernah kembali sia-sia. Ya, amin. Ya, terserah abang. Terserah abang. Karena Rasul Paulus saja dia orang Kristen bisa kok dipakai Tuhan Yesus secara luar biasa. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesusku. Amin. Yesaya 53 ayat 3-5. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kitalah yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita, ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Jadi Tuhan Yesus disalib abangku, dia sedang menolong menyelamatkan kita. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita yang dicambuk, tetapi Tuhan Yesus memberi dirinya sebagai kita, karena hanya dia yang bisa membebaskan kita dari kutuk kematian. Tuhan Yesus mati, dia turun ke alam maut, yang tertulis di 1 Petrus 3 ayat 18. Dia turun ke alam maut, bang. Di alam maut Tuhan Yesus ngapain? Dia menyatakan kemenangan kepada roh-roh orang yang telah meninggal. Dan ketika Tuhan Yesus bangkit, abangku, mereka pun bangkit. Dalilnya tertulis di Matius 27 ayat 50-53. Ketika Tuhan Yesus bangkit, mereka pun bangkit. Efesus 4 ayat 8-10. Tuhan Yesus membawa tawan-tawanan naik ke tempat tinggi. Itulah bukti Tuhan Yesus itu Maha Pengampun, bang. Sudah terbukti, bukan sekedar janji-janji. Kenapa orang Kristen percaya di hari kiamat ada kebangkitan? Karena firman Tuhan tertulis di 1 Korintus 15. Tuhan Yesus adalah yang sulung bangkit dari kematian, supaya setiap orang yang percaya kepadanya akan dibenarkan oleh kebenaran Kristus dan juga ikut bangkit untuk hidup yang kekal. Tetapi jika Kristus tidak pernah bangkit, abangku, maka iman kami itu adalah iman yang halu. Abang tahu iman halu? Ketika kami mempercayai nanti dari kiamat ada kebangkitan, tapi Tuhan Yesus tidak pernah terbukti mati dan bangkit, itu namanya halu. Tetapi Kristen itu bukan halu, tetapi berdasarkan pengampunan yang sudah terbukti diberikan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Nah, saya mau tanya sama abang, kenapa abang percaya di hari kiamat nanti ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang terbukti mati dan bangkit dalam iman abang? Gimana? Kenapa abang percaya nanti di hari kiamat ada kebangkitan? Apakah sudah ada yang terbukti pernah mati dan bangkit di dalam iman abang? Siapa orangnya? Silakan. Berikan saya kesempatan untuk baca ayat Al-Quran ya. Ya, silakan bang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah daripada godaan syaitan yang terkutuk. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kullu nafsin za'iqatul maut. Setiap yang hidup itu akan mati. Wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Dan setiap jiwa itu akan diberikan ganjaran sesuai dengan amalnya nanti pada hari kiamat. Kenapa kami yakin dengan hari berbangkit? Karena eksistensi antara ruh dan jasad itu, jasad ini akan melebur, sedangkan ruh itu kekal
selama-lamanya dan akan bertemu dengan Rabb, dengan Allah. Sedangkan kami dan Yesus akan bersama-sama meminta syafaat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang kebangkitan sekarang ini kami tidak perlu bukti. Tentang kebangkitan kami tidak perlu bukti. Itulah yang dikatakan dengan iman. Seandainya kami perlu bukti, bisakah Anda membuktikan bahwa Yesus itu ada sekarang? Yang jasad tadi. Oke, sudah Bang? Sudah. Ya, berarti bisa saya memahami penjelasan Abang, tidak ada bukti bahwa di dalam iman Abang ada yang pernah mati dan bangkit sehingga kalian percaya di hari kiamat ada kebangkitan. Dengan kesimpulan berarti hanya imani saja ya, asal imani itu ya. Kemudian Bang, pertanyaan saya, di mana di dalam Al-Quran Abang bahwa kalian bersama Yesus meminta syafaat? Silakan. Surat Muhammad sudah dibaca. Di dalam Al-Quran Abang, di mana tertulis bahwa kalian bersama dengan Yesus akan meminta syafaat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya nggak hafal ya, cuman saya bisa bukakan di surat Muhammad. Surat yang ke Al-Quran QS berapa Abang? surat Muhammad, surat yang keberapa itu saya lupa. Ada surat Muhammad ya? Ada. QS berapa itu Bang? Ada. Surah berapa itu Bang? Surat Muhammad. Surat yang ke-26. Surah ke-26 ya? Ya. Oh, Asi Suara ya? Asi Suara. Surat Muhammad. Bukannya QS 26 Bang, surah 26. Surah ke-26. Surah ke-26 ayat berapa Bang? Saya lihatkan. Surat Muhammad. Maaf, saya keliru. 47. Oh, surah 47. Surah 47 ayat berapa Bangku? Ini dia. Oh ya. Saya baca dari awal ya. Semua 38 ayat ini Abang baca? Sebentar. Ya silakan Bang. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina kafaru, sungguhnya orang-orang yang kafir itu, wasaddu an sabilillah, dan terhalang dari jalan Allah, wa adalla a'malahum, dan dia sesat dengan amalnya, walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wa amilus salihati, dan beramal saleh,
wa aminu, dan dia beriman, bima nuzila, dengan apa yang kami turunkan ala Muhammad, kepada Muhammad, wa huwal haq, dan dia itu benar, min rabbihim, dari Tuhannya, kafara anhum sayyiatihim, akan diampuni kesalahannya, wa aslaha bainahum, wa aslaha balahum, dan akan diperbaiki, akan diampuni dan akan diperbaiki keadaan mereka. Zalika bi annal ladzina kafaru, yang demikian itu disebabkan oleh orang-orang kafir itu ittaba'ul batila, mengikuti sesuatu yang batil. Wa annal ladzina amanu, dan sungguhnya orang-orang yang beriman dan mengikuti al-haqqa min rabbihim, yang benar dari Tuhan mereka, kadzalika yadribullahu lin-nasi amsalahum, demikianlah kami menciptakan kepada manusia itu contoh untuk mereka. Fa iza laqitumul ladzina kafaru fadarbal riqab, ketika mereka bertemu dengan orang-orang kafir, maka mereka lari ke belakang. Mereka, orang-orang kafir itu lari. Hatta idza askhantumuhum fashaddul wasaq, dan sehingga ketika mereka menghadapi kematian, justru mereka lari, ketakutan, takut dengan kematian. Sebentar, saya akan lompat supaya ketemu siapa Ya, yang Bang. dengan Yesus di sini. Langsung aja Bang. Di mana ayatnya, Bang? Nah itu, saya akan biar lebih saya lupa pas ayatnya kan. Gitu. Iya, langsung aja Bang. Tapi katanya kan orang Abang penghafal Quran, kenapa nggak langsung hafal Bang? Di mana ayatnya tertulis? Tidak semua menghafal Al-Quran. Tidak semua menghafal Al-Quran. Kami ini pembaca Al-Quran. Itu. Yang menghafal Al-Quran, ya kelasnya beda dengan saya. Gitu. Oh iya. Ya udah langsung tunjukkan aja Bang, di mana ayatnya bahwa kalian bersama dengan Yesus bersyafaat kepada Allah. Walladzina tawzadahum huda wa atahum taqulu fahal yanzuru illa sa'atan an ta'tiyahum baghtatan faqad ja'ahum ratuha fa anna lahum idza ja'atuhum zikra fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik walil mu'minina wal mu'minat. Itu, ketahuilah bahwa sungguhnya Allah itu tidak ada Tuhan selain Allah, dan mintalah ampun kepada Allah lizambika, dengan dosa-dosa kamu, walil mu'minina, dan bagi orang-orang mukmin laki-laki, wal mu'minat, dan perempuan. Wallahu ya'lamu mutaqallabakum, dan Allah mengetahui siapa yang ada bersama kamu, yaitu para nabi dan juga termasuk Nabi Isa al-Masih alaihissalam. Wa maswakum, dan kalian semua. Wa yaqulul ladzina amanu, dan berkatalah orang-orang yang beriman itu, laula nuzilat suratun, sekiranya Allah tidak menurunkan surah Al-Quran. Fa iza unzilat suratun muhkamatun, maka ketika diturunkan surat Al-Quran yang penuh dengan hikmah, wa zukira fiha al-qital, dan di situ ada pelajaran tentang kematian. Wa'atalladzina fi qulubihim maradun, maka kamu akan melihat orang-orang yang takut dengan kematian. Yanzuruna ilaika nazarul maghshi alaihi minal maut, maka dia akan lari dan takut dengan kematian. Faula lahum ta'atun wa qaulun ma'ruf, maka hendaklah kamu taat dengan ucapan-ucapan yang baik. Ya, di mana Bang? Aduh, lama kali Bang. Sabar dulu. Saya juga pembaca kan. Itu tolong dibantuin lah sama yang ketawa yang samping Abang itu. Bantuin lah, di mana ayatnya? Zalika bi annahum, yang demikian itu, attaba'u ma askhatallahu wa karihu ridwanahu fa ahbata a'malahum. Am hasibal ladzina fi qulubihim maradun an allan yakhrujallahu adghanahum. Jadi di mana Bang? Di mana? Sabar dulu.
Waduh, semua Jadi nanti di sini dibaca kelamaan tuh Bang. Berarti nggak ada ayatnya Bang? ada ayatnya bahwa di sini dijelaskan di dalam tafsir Al-Quran ini. Oh, tafsir. Nggak ada dalam Al-Quran tertulis? Al-Quran itu ada arti dan tafsirnya, ada imtisalnya juga, gitu. Bahwa di situ namanya, dia yang menjelaskan namanya Muhammad. Iya, Kemudian di mana tadi Ahmad. yang Abang narasikan bahwa kalian nanti bersama dengan Yesus akan bersyafaat kepada Allah? Di sini dijelaskan bahwa Isa bin Maryam itu ialah yang akan menjadi imam kami. Oh, jadi itu imam kalian? Iya. Bukan di mana ayat? kami. Di mana ayatnya? Di mana? Jadi, Yesus itu imam kami atau Isa Al-Masih itu imam kami, bukan Tuhan kami. Oh, jadi Yesus Kristus itu Nabi Isa alaihissalam ya Bang? Iya. Oke Bang, kalau begitu saya mau tanya arti nama Yesus itu apa Bang? Tidak ada. Loh? Yesus itu hanya angin belaka. Katanya imamnya, tapi kok angin belaka, gimana sih? Berarti Yesus Abang menghina imammu dong kalau begitu. Cuman aja Bang ini. Itu saya menghormati kamu. Saya menghormati kamu dengan sebutan Abang nggak perlu Yesus itu. Abang nggak perlu hormati saya, tapi ketika Abang mengatakan Yesus itu angin belaka, tapi tadi mengaku baru beberapa detik yang lalu Abang mengaku Yesus itu adalah imam kalian, tapi kemudian mengatakan Yesus itu angin belaka. Ih, nggak hormat Abang sama imamnya loh. Ih, ya Allah Tuhan, ampunilah Bang hati Esa ini. Berdosa kali lah Bang ini. Mengalihkan pertanyaan orang, ya. Loh, ketika mengalihkan pertanyaan orang, kemudian di mana saya? Bentar. Ya. Nah, ini Abang ini udah mulai merendahkan. Yesus itu imam saya, cuman itu supaya kamu paham. Kami tidak mengatakan Yesus, bahwa yang akan menjadi imam kami Isa bin Maryam, Isa Al-Masih. Itu Yesus itu sebutan kamu. Kalau dalam kami tidak ada Yesus itu keluar dari pantat aja kalau Yesus itu. Ya Allah Tuhan, ampunilah Abang Huda ini. Baru Yesus detik yang lalu. Bentar dulu Bang. Pantat aja itu. Ya, Masya Allah, Masya Allah. Dari pantat aja itu. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Udah nggak bisa jawab, akhirnya menghina, merendahkan. Astagfirullahaladzim, astagfirullah. Ya Allah. Itu kamu sudah murtad. Kamu sudah murtad, jadi terima istighfarmu itu. Loh, orang Arab Kristen juga mengucapkan begitu, Bang. Enggak diterima istighfarmu. Kamu minta ampun sama siapa dulu? Loh. Mau minta ampun sama siapa? Sama Tuhan Yesus kok Allah yang Maha Besar. Tapi tunggu dulu Bang, jangan alihkan dulu pembicaraan. Bentar ya Bang, kalian dengar sendiri tadi kan? Bentar Bang. Bentar. Di mute ya. Dengar ya teman-teman. Dia sendiri tadi loh yang mengaku bahwa Nabi Isa-nya itu adalah Yesus. Betul ya teman-teman ya? Betul ya? Tetapi ketika tadi dia mengatakan, dia menarasikan bahwa, dengar ya tadi kan semua teman-teman ya, kalian bisa menilai ya. Tadi abang ini menarasikan bahwa dia akan bersyafaat bersama dengan Yesus kepada Allah. Dan saya minta tunjukkan ayatnya, dia nggak ketemu ayatnya. Udah lama kita tunggu, kita sabar dia bacakan ayat Al-Qurannya, kita sabar nunggu. Tapi nggak ketemu. Tapi akhirnya dia, tafsir begini, ya kan. Terus dia menarasikan bahwa Isa atau Yesus itulah imam kami. Lalu saya tanya, kalau begitu Bang, apa arti nama Yesus? Dia nggak tahu. Lalu dia bilang, Yesus itu cuman angin belaka. Ya lalu saya bilang, astagfirullahaladzim Bang, baru detik yang lalu, baru nggak sampai 2 detik, Abang mengatakan itu imammu. Kok imammu Bang, Abang hina. Dan Abang mengatakan itu angin lalu. Dan ketika Abang kedapatan menghina imammu, lalu entah apa lagi kata-kata yang keluar dari mulut Abang. Apakah itu ajaran dari agamamu atau ajaran dari Tuhanmu, Bang? Apakah itu kualitas dari ajaran agamamu, Bang? Mohon maaf. Kok Abang jadi menghina ketika Abang tidak bisa menjelaskan arti nama Yesus? Padahal Abang sendiri yang
mengaku bahwa Yesus itu adalah Isa kalian. Dan bahkan abang mengaku Yesus itu imam kalian. Tetapi abang menghina imam kalian. Wow, luar biasa, luar biasa, luar biasa. Beginilah kalau tidak bisa menjawab, jatuhnya menghina. Ketika kita tanya apa arti nama Yesus, tapi ketika nggak bisa jawab, menghina. Namun gercep sekali menyamakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa. Waduh, Bang, bertobat, Bang, bertobat. Ya, silakan, Bang. Abang ketika menghina, mengucapkan kata-kata kotor, itu tidak menunjukkan siapa diriku. Itu menunjukkan siapa dirimu. Dan ajaran agamamu. Yesus itu tidak ada di sini. Ya terserah, ada atau tidak ada bagi dirimu, tapi dari mulut abang sudah menunjukkan siapa kualitasmu. Di mana saya alihkan? Ya wajar dong saya menanyakan arti nama Yesus ketika kamu katakan Isa itu Yesus. Sementara dalam Quranmu yang saya tahu nggak ada tertulis nama Yesus. Abang sendiri loh yang menyamakan. Ayo loh. Pertanyaan saya yang pertama belum menjawab ini. Nah. Ayo Bang. Bijaksana lah. Pertanyaan saya yang pertama. Yesus itu Allah, Maha Kuasa. Maha Kuasa. Jangan alihkan pembicaraan. Jangan alihkan topik. Saya tidak mengalihkan. Tadi kamu menyimpulkan bahwa nanti kalian akan bersyafaat bersama Yesus kepada Allah. Lalu kan saya minta dalilnya di mana? Abang nggak bisa tunjukin. Lalu abang mengatakan Yesus itu imam kami. Kan wajar dong kalau saya tanya apa arti nama Yesus. Dan abang nggak tahu arti namanya. Malah merendahkan yang namanya Yesus. Luar biasa, luar biasa. Jika kamu tanya tentang arti Yesus itu nggak ada di sini masalahnya. Tapi kok imammu, tapi kok nggak tahu arti namanya, Bang? Imam kita nanti di akhir zaman itu Isa Al-Masih. Tadi kan abang mengatakan Yesus. Itu untuk menghargai aja. Lah, untuk menghargai. Supaya kamu paham. Karena Isa yang kamu anggap Yesus sebagai Tuhan itu, dia tidak Tuhan. Saya tidak. Dia hanya sebagai imam di akhir zaman. Yang kita sama-sama nanti akan minta syafaat kepada Rasulullah. Oke, sudah Bang. Ingat ya Bang, saya tidak pernah menuhankan Isa. Saya justru tidak percaya yang namanya Isa. Saya tidak pernah menyembah Isa. Dan saya tidak pernah berdoa dalam nama Isa, Bang. Tapi karena memang Tuhan Yesus Kristus bukan Isa. Kuasa itu kenapa? Ya karena Alkitab yang menuliskan. Karena memang terbukti Yesus Kristus itu Allah yang Maha Kuasa. Sudah disaksikan oleh para nabi, para rasul. Dengan Yesus itu siapa sebenarnya? Oke, Bang. Yang dimaksud dengan Yesus itu siapa? Ya kalau abang tanya siapa Yesus, saya pasti bisa menjelaskan karena dia adalah Tuhan Allah semesta alam. Tadi bilangnya Yesus bukan Tuhan, saya tidak pernah berdoa atas nama Tuhan Yesus. Oh alamak. Gimana kok bolak-balik terus di situ pertanyaannya? Kayaknya abang ini nggak menyimak ya Bang. Kamu yang nggak menyimak. Saya bertanya, Yesus itu kan kamu anggap Tuhan. Yesus itu kamu anggap Tuhan. Tapi kamu berdoa bukan atas nama Yesus, gimana? Aduh ya Tuhan. Tadi Bang, saya bilang saya tidak pernah berdoa dalam nama Isa. Karena Tuhan Yesus Kristus bukan Isa, Bang. Sekarang saya bertanya, yang disebut dengan Yesus itu siapa? Yesus itu siapa? Oke, saya jawab pakai data dan dalil. Yesaya 44 ayat 6. Tuhan Yesus bersabda. Aja, saya nggak paham kalau pakai dalil-dalil itu langsung ya aja. Karena di sini kita diskusi tentang kitab suci, Bang. Ya tentu saja saya pakai data, bukan kayak abang asumsi semua. Yesus itu siapa? Ya, saya pakai data. Kalau abang kan tadi semua asumsi, nggak ada pakai data dan dalil. Ya, yang kamu anggap Yesus itu kan Isa Al-Masih kan? Loh, makanya tadi saya bilang, Bang, saya tidak pernah percaya sama nama Nabi Isa Al-Masih. Tuhan Yesus Kristus bukan Nabi Isa Al-Masih yang tertulis dalam kitab Quran abang. Nah, saya pakai data dan dalil.
Oke, bentar dulu Bang ya. Nah, Tuhan Yesus Kristus, dialah yang berfirman di Yesaya 44:6. Karena apa? Di situ firman Tuhan tertulis, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Ditegaskan lagi sama Tuhan Allah itu di Wahyu 1 ayat 17-18. Jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir, aku telah mati namun lihatlah aku hidup abadi selama-lamanya. Jadi oknum yang sama yang berkata dialah yang awal dan akhir, yang pernah mati lalu bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya. Dan Tuhan Yesus mengaku dialah yang awal dan akhir, tidak ada Allah selain dia, dibuktikan melalui perbuatan dan karya-karyanya Bang, bukan hanya sekedar pengakuan. Itulah faktanya. Karena kuasa Tuhan Yesus Kristus dibuktikan, disaksikan oleh orang banyak. Makanya Nabi Musa, apa karya-karyanya yang dimaksud itu? Ya, karya-karya dan perbuatannya itu bisa kita lihat yang ditulis dalam Alkitab, itu fakta sejarah Israel, di mana kita bisa mengenal Tuhan Yesus dari firman-Nya dan perbuatannya. Dia, Yod-Heh-Vah-Veh Elohim berfirman kepada Nabi Musa di Perjanjian Lama, di Keluaran 3 ayat 13-14. Ketika Nabi Musa bertanya kepada Yod-Heh-Vah-Veh Elohim, terus kenapa kok bisa Yesus itu hadirnya setelah Musa? Makanya dengar Kenapa Bang. Yesus itu kok bisa dilahirkan? Loh, pertanyaan yang ini belum saya jelaskan, udah Abang ke pertanyaan yang lain. Cuman ya Bang, lompat-lompat. Enggak, ini masalahnya kalau bingung saya kalau begini. Kamu akui Yesus itu adalah Tuhan. Tapi kenapa Tuhan itu dilahirkan? Iya, karena dia sedang berkenosis. Nah, Yesus Kristus itu Bang, Makanya bentar dia dulu. maha kuasa kok bisa berkenosis gitu. Berkenosis artinya dia bisa datang menyatakan diri ke dunia. Nah, Yesus Kristus itu adalah Sang Firman Allah itu kan sendiri. Bentar dulu Bang. Jangan dipotong-potong. Tuhan Yesus Kristus adalah Yod-Heh-Vah-Veh Elohim, pencipta langit dan bumi itu yang datang ke dunia. Yesus Kristus bukan manusia jadi Tuhan, tapi Allah yang datang ke dunia, menyatakan dirinya kepada umatnya. Gitu Abang. Makanya ketika dia datang ke dunia pun, dia bisa membangkitkan orang mati, berjalan di atas air, menciptakan mata yang baru bagi orang buta, menciptakan roti dan ikan untuk dimakan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk laki-laki dan perempuan dan anak-anak. Jadi Tuhan Yesus adalah Yod-Heh-Vah-Veh Elohim itu sendiri. Sama tentang bahwa Nabi Isa itu bisa menyembuhkan orang buta. Siapa? Isa Al-Masih. Tapi yang dimaksud di situ adalah Isa Al-Masih. Isa Al-Masih itu bangsa mana dia, Bang? Israel. Bangsa Israel. Kalau dia bangsa Israel, Bang, kenapa dia dipanggil Isa putra Maryam? Sementara sistem kekerabatan di Israel itu patriark, yaitu garis keturunan diambil dari ayah. Kenapa dia dipanggil? Itu bertentangan Bang dengan sistem kekerabatan orang Israel. Iya, sebentar. Ini ada jawab yang pertama. Yesus Allah. Enggak, bentar dulu Bang. Tadi Abang Yesus bilang, loh ini ketika dia nggak bisa jawab, udah mulai lari dia kemana-mana ya. Begini Bang, tadi Abang mengatakan. Pertanyaan saya yang pertama, kamu nggak jawab. Itu masalahnya. Yesus itu saya sudah jawab semua, justru Abang itu yang nggak paham. Bentar dulu Bang. Ketika ini Abang menyamakan, maksudnya ketika saya bertanya tentang Isa Al-Masih, Abang ini kayaknya mau lari gitu, ngejar pertanyaan terus supaya nggak saya tanya lagi, karena Abang memang nggak bisa jawab. Nah makanya saya tanya. Saya nggak akan paham dengan masalah itu. Iya, oke. Makanya yang saya masuk akal. Ya, makanya bentar dulu Bang, bentar. Manusia jadi Tuhan. Iya, yang saya tanya tentang Isa Al-Masih, Bang, Isa Al-Masih. Nah, Isa Al-Masih, Abang bilang tadi orang Israel. Nah, Isa Al-Masihmu kan di dalam Quranmu sering dipanggil Isa putra Maryam. Nah, sedangkan orang Israel tidak pernah dipanggil berdasarkan dari ibu. Nah, kenapa kalau dia orang Israel bertentangan sama sistem kekerabatan orang Israel, Bang? Jawab. Saya tidak bisa jawab itu. Nah, karena memang Abang nggak tahu siapa Isa Al-Masih kan? Hanya mengaku-ngaku aja dari Israel kan? Betul nggak? Tahu. Itu yang kami imani. Loh, lalu kenapa sistem kekerabatan Nabi Isamu dengan sistem kekerabatan orang Israel bertentangan, Abang? Bentar dulu makanya. Jadi supaya
dia rapi, jawab dulu pertanyaan yang pertama. Dia rapi. Semua sudah saya jawab pertanyaan abang. Justru abang yang ngejar terus pertanyaan-pertanyaan yang baru, pertanyaan yang baru, sehingga abang kayak melarikan diri gitu, karena nggak bisa jawab. Yesus itu siapa? Yesus Kristus adalah Sang Firman, yang adalah Allah itu sendiri, yang disembah para nabi di perjanjian lama. Dia yang mengutus nabi-nabi. Udah sangat jelas tadi saya jelaskan, Bang. Tapi kan katanya Yesus itu adalah Isa Al-Masih. Iyalah Tuhan. Yang bilang itu kan dirimu, makanya saya minta pertanggungjawaban dari dirimu, Bang. Apa arti nama Yesus ketika kamu samakan Tuhan Yesus dengan Nabi Isa? Ngerti nggak sih, Bang? Aduh. Ketika abang menyamakan Tuhan Yesus Kristus dengan Nabi Isa, maka saya minta pertanggungjawabannya, Bang. Apa arti nama Yesus? Saya hanya bertanya aja, Bang. Abang udah menghina tadi loh. Oke lah, Bang. Belajar lagi lebih sungguh-sungguh, Bang, ya. Terima kasih sudah bertanya, Bang. Terima kasih sudah berdiskusi dengan saya. Salam sehat selalu. God bless you, Bang. Sebentar dulu. Apa lagi, Bang? Karena saya belum dijawab yang pertama itu. Apa itu yang pertama? Silakan. Apa lagi? Yesus itu Allah Maha Kuasa. Allah Maha Kuasa. Tapi kenapa Yesus bisa mati? Dia kan mati dan bangkit, Bang. Ya justru karena dia Maha Kuasa, Bang. Makanya dia bisa mematahkan kutuk kematian. Tadi kan saya sudah jelaskan, Bang. Di Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Lalu di dalam ayat Al-Quran dijelaskan bahwa... Makanya, Bang, bentar, Bang. Nah, halo, Bang. Bang, bentar, Bang. Bang, abang kan sekarang bertanya. Ketika saya jelaskan kenapa abang... Ini ada lagi di pemikirannya nih. Pertanyaan apa lagi nih yang saya akan ajukan untuk membantah pernyataan Mikana. Makanya dengarin, Bang. Kalau abang... Bukan membantah. Ya udah, kalau abang mau mendengarkan penjelasan saya, jangan potong-potong. Ya Allah Tuhan. Yang awal, yang akhir, yang nyata. Nah sekarang abang kan bertanya, kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit? Dengarkan dulu penjelasannya, Bang. Tidak ada matinya. Kalau Allah itu tidak ada matinya. Ya ampun. Allah hidup selama-lamanya. Kan abang bertanya kenapa Tuhan Yesus mati dan bangkit, maka saya jelaskan. Saya tidak bertanya Tuhan Yesus, Allah itu tidak mati. Yesus itu siapa? Allah yang Maha Kuasa kan, itu siapa? Kan Tuhan Yesus itu kan Allah, makanya tadi kan kamu bertanya kenapa Allah mati, kan itu juga nanti tadi pertanyaanmu yang pertama kok. Gimana sih abang ini lari-lari? Nggak fokus, fokus Bang, fokus. Ya. Oke, saya jelasin dulu, Bang. Mati dan bangkit. Itu. Iya, Tuhan Yesus Kristus mati dan bangkit. Kenapa dia mati dan bangkit? Karena dia Maha Kuasa. Itu juga bukti bahwa dia Maha Pengampun. Itulah buktinya Tuhan Yesus itu Maha Pengampun. Kapan matinya dan kapan bangkitnya? Tuhan Yesus mati tahun 2000 Masehi, ya 33 Masehi, dan dia mati dan bangkit. Dia mati selama 3 hari 3 malam, dia bangkit pada hari yang ketiga. Nah, kenapa dia bisa bangkit? Karena dia Maha Kuasa, dia mematahkan kutuk kematian. Makanya firman Tuhan tertulis di 1 Timotius 6 ayat 16. Dialah satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Kenapa disebut tidak takluk kepada maut? Karena dia menaklukkan maut itu. Dia mematahkan kutuk kematian itu. Dia bisa bangkit dari kematian. Makanya tadi Bang saya jelaskan di Kisah Para Rasul. Bentar. Ya bentar, Bang. Ingat dari tahun berapa dia bangkit? Dan tahun 33 Masehi. Tahun 33 Masehi. Ya, 33 Masehi. Tapi tadi kan katanya huwal awal, dia yang awal dan yang akhir. Berarti sebelum Yesus itu sudah ada kehidupan. Ya, Tuhan itu bentar. Kenapa dia yang awal dan akhir, Bang? Bentar ya, saya jelaskan. Firman Tuhan tertulis di Kolose 1 ayat 17. Yesus Kristus sudah ada sebelum segala sesuatu ada, dan segala sesuatu terkandung di dalam dia. Itulah kenapa dia disebut yang awal. Kenapa dia yang akhir? Karena sekalipun langit dan bumi berlalu, dia tetap eksis, dia tetap kekal, dia tetap berkuasa, Bang. Makanya disebut yang awal dan akhir. Dia ada di segala masa. Kenapa dia bisa mati dan bangkit di tahun 33 Masehi? Karena ada kehidupan sebelumnya. Karena waktu itu, di zaman itulah ada penyaliban, Bang.
Berarti ada kehidupan sebelum itu. Ya Tuhan Yesus memberi kehidupan itu sesuai dengan firman-Nya di Ulangan 32. Siapa yang disebut dengan Tuhan di sini? Ya Tuhan Yesus yang disebut Tuhan karena dia bisa mematahkan kutuk kematian. Lalu siapa yang memberikan kuasa kehidupan sebelum bangkitnya dan matinya Yesus yang kamu maksud? Tuhan Yesus yang memberikan kehidupan sesuai dengan firman-Nya di Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan, akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Itu namanya kuasa, tapi bukan dia yang mati. Ya karena dia maha kuasa lah Bang, makanya bisa bangkit. Kalau manusia, malaikat atau nabi mati Bang, nggak bisa bangkit. Jadi karena nggak ada kuasanya. Yang namanya kuasa itu, dia yang mengatur takdir manusia hidup dan matinya. Bukan dia yang mati. Makanya tadi Tuhan Yesus yang adalah Yod-Heh-Vav-He Elohim itu berfirman di Ulangan 32 ayat 39. Akulah yang mematikan dan menghidupkan. Akulah yang meremukkan dan menyembuhkan. Ya. Udah jelas firman Tuhan itu. Ya, oke. Cuman yang saya ingin tanyakan lagi, berarti di tahun 33 Masehi kebangkitan itu ada kehidupan. Ya sejak Tuhan Yesus menciptakan langit dan bumi ini sudah ada kehidupan Bang. Bahkan Tuhan Yesus itu adalah hidup itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus berfirman Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Jadi begini, yang dimaksud bentar Abang. Kan Abang bilang sudah ada kehidupan. Makanya Tuhan Yesus bersabda di Yohanes 11 ayat 25. Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia tetap hidup sekalipun ia mati. Luar biasa firman Tuhan, haleluya. Yang dimaksud dengan aku yang menghidupkan dan aku yang mematikan itu bahwa dialah Allah yang berkuasa memberikan kehidupan dan kematian. Itu maksudnya. Ya itu firman Tuhan Yesus. Ya itu firman Tuhan Yesus. Iya itu firman Tuhan Yesus Bang. Ulangan 32 39 karena Tuhan saudara Elohim itu sendiri. Kalau Tuhan Yesus itu mati, lantas siapa yang mengatur takdir manusia, takdir makhluk ini semuanya? Oke, begini Bang. Ketika Tuhan Yesus tubuhnya mengalami kematian, roh keilahian Tuhan Yesus tidak pernah mati. Kita aja manusia Bang ya. Di dalam diri kita ada tubuh, jiwa, dan roh. Ketika tubuh kita mati Bang, roh kita tetap hidup. Roh kita mau ke dunia kematian atau ke Firdaus, Tuhan Yesus yang menentukan. Nah, ketika tubuh Tuhan Yesus, saya tidak akan pernah paham dengan apa penjelasanmu. Mudah-mudahan Allah hidayah kembali. Kayaknya saya tanpa bodoh. Saya sudah dapat hidayah, Bang. Saya sudah dapat hidayah dari Tuhan Yesus. Saya sudah diberikan keselamatan kekal. Ya, terima kasih. God bless you. Begitulah kalau udah nggak bisa jawab. Saudara-saudara sekalian, pada video yang sudah kita saksikan bersama-sama ini ada beberapa pertanyaan tentang kenapa Allah itu bisa mati, apakah ada buktinya kalau Yesus itu bangkit dari kematian? Untuk pertanyaan pertama, seperti biasa Mihana selalu meralat pertanyaan dari si penanya dengan mengatakan yang telah mati dan bangkit pada hari ketiga. Tapi si penanya tidak mau, intinya tetap mati meskipun nanti akan bangkit, padahal hal inilah yang diyakini oleh Mihana bahwa Yesus adalah Allah Maha Kuasa karena bisa bangkit dari kematian. Silahkan para penonton memberikan penilaian sendiri. Jawaban-jawaban yang diberikan oleh Mihana dengan menulis di kolom komentar. Terima kasih. Jawabannya lihat ayat di Alkitab. Yesaya 53, lihat perikopnya di ayat 3-5. 1 Petrus pukul 3:18 sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita, Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia, yang telah dibunuh dalam keadaannya sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh. Efesus 4. Lihat perikopnya di ayat 8-10. Matius 27, lihat perikopnya di ayat 50-53. Yesaya 44:6 beginilah firman Tuhan, Raja dan Penebus Israel, Tuhan semesta alam, akulah yang terdahulu dan akulah yang terkemudian, tidak ada Allah selain daripadaku. Wahyu 1, lihat perikopnya di ayat 17-18.
Kolose pukul 1:17 Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ulangan 32:39 Lihatlah sekarang, bahwa akulah Dia. Tidak ada Allah kecuali Aku. Akulah yang mematikan dan yang menghidupkan, Aku telah meremukkan, tetapi Akulah yang menyembuhkan, dan seorang pun tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku. Yohanes pukul 11:25 Jawab Yesus, Akulah kebangkitan dan hidup, barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati.